Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa itu kok kayaknya bisa baca masa depan? Mereka tuh bukan pakai bola kristal loh, tapi mereka punya alat. Dan hari ini kita bakal bongkar dua alat paling canggih di dunia strategi. Nah, pertanyaannya kan gimana caranya? Gimana mereka bisa tahu bakal ada perubahan pasar, ancaman baru, atau bahkan peluang yang nggak kelihatan? Jawabannya ada di cara mereka melihat dunia di sekitar mereka. Coba deh bayangin kayak seorang fotografer profesional. Dia nggak mungkin kan pakai satu lensa buat semua situasi? Nah sama, para ahli strategi ini punya dua lensa utama buat dapetin gambaran yang utuh dan super tajam. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bahas tuntas dua lensa ini. Kita mulai dari yang sudut pandangnya luas, yaitu pastel, terus kita zoom in pakai Porters. Nanti kita bandingin, lihat gimana keduanya bisa klop, dan akhirnya gimana kita bisa ngebentuk visi strategis yang baru. Langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama, kita pasang dulu lensa sudut lebarnya. Lensa ini gunanya buat ngelihat gambaran besarnya. Landscape secara keseluruhan di mana bisnis kita beroperasi. Nah, inilah yang disebut analisis pastel. Jadi pastel itu apaan sih? Gampangnya ini tuh alat buat memindai lingkungan makro. Maksudnya kekuatan-kekuatan gede di luar sana yang nggak bisa kita kontrol, tapi udah pasti bakal ngaruh ke kita. Ibaratnya nih, kita cek ramalan cuaca dulu sebelum kita berangkat berlayar. Pastel ini sebenarnya singkatan dari 6 kekuatan utama yang ngebentuk dunia bisnis. Ada P, itu politik, kayak kebijakan pemerintah. E, ekonomi, soal inflasi, pertumbuhan ekonomi, gitu-gitu. S, sosial, tren gaya hidup kita sebagai konsumen. T, teknologi, jelaslah ya, soal inovasi. E, environment atau lingkungan, soal isu-isu keberlanjutan. Dan terakhir, L untuk legal atau hukum, yang jadi aturan mainnya. Nah, ini semua kekuatan raksasa yang wajib kita perhitungkan. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh nyata aja deh. Siapa sih yang nggak kenal Gojek? Suksesnya mereka itu bukan kebetulan loh. Itu tuh hasil dari pemahaman mereka yang dalam banget soal lingkungan makro di Indonesia. Lihat deh, yang keren di sini tuh gimana Gojek ngerespons setiap faktor ini. Mereka baca adanya pertumbuhan ekonomi digital dan kebutuhan masyarakat yang pengen serba praktis. Dan yang paling penting, mereka manfaatin banget tren adopsi aplikasi mobile. Jadi mereka nggak ngelawan arus, tapi justru berselancar di atas gelombangnya. Makanya mereka bukan cuma bisa bertahan, tapi bisa mendominasi pasar. Kenapa? Karena mereka nawarin solusi yang pas banget di waktu yang pas banget. Itulah hebatnya Pastel. Oke, itu tadi gambaran besarnya ya, the big picture. Sekarang, yuk kita ganti lensa. Waktunya buat ngezoom dan ngeliat medan pertempurannya langsung, industri kita sendiri. Nah, untuk ini kita pakai Porter's Five Forces. Alat ini dikembangin sama Michael Porter dan gunanya buat bantu kita ngerti dinamika persaingan. Kalau tadi kita ngomongin cuaca, yang ini kita ngomongin siapa aja pemain lain di lapangan, seketat apa pertandingannya, dan tekanannya datang dari mana aja. Jadi, ada 5 kekuatan nih yang nentuin seberapa panas atau kompetitifnya sebuah industri. Pertama, persaingan antar pemain yang udah ada. Sesengit apa sih? Kedua, gampang nggak buat pemain baru masuk dan, ya, ngerusuhin pasar. Ketiga, ada nggak produk pengganti yang bisa-bisa nyuri pelanggan kita? Dan yang terakhir, seberapa kuat sih posisi tawar pemasok dan juga pembeli? Nah, jawaban dari semua pertanyaan ini yang bakal nentuin potensi cuan di industri itu. Wah, kalau buat contoh yang ini, nggak ada yang lebih pas selain medan perang e-commerce di Indonesia. Pertarungan sengit antara raksasa kayak Tokopedia dan Shopee itu contoh textbook banget dari Porter's Five Forces lagi beraksi. Dan ini bener-bener ngegambarin situasinya dengan jelas. Persaingannya tinggi banget kan? Semua bakar duit buat promo. Dan yang paling penting, kekuatan pembeli juga tinggi banget. Kita-kita ini gampang banget pindah platform cuma gara-gara gratis ongkir kan? Ini yang bikin situasinya super kompetitif. Terus artinya apa? Artinya, perusahaan nggak bisa lagi cuma perang harga. Mereka harus inovasi di layanan, bangun loyalitas pelanggan, dan bikin pengalaman yang beda kalau nggak mau ditinggalin. Oke, jadi sekarang kita punya dua lensa nih. Pastel buat lihat gambaran gedenya, dan Porters buat detail kompetisinya. Coba deh kita jajarin keduanya biar makin jelas bedanya di mana. Jadi, poin kuncinya di sini, anggap aja Pastel itu teleskop kita buat ngelihat tren-tren gede yang jauh di sana, kayak pergeseran ekonomi digital. Nah, kalau Porters itu mikroskopnya buat mereka detail persaingan di dalam industri kita. Jadi nggak bisa pilih salah satu ya, kita butuh dua-duanya. Nah, disinilah sihirnya bekerja. Pas kita mulai gabungin pandangan dari dua lensa ini, kita tuh jadi nggak cuma ngelihat potongan puzzle yang acak-acakan. Kita mulai ngelihat gambaran utuhnya. Gini deh mikirnya,
Pestel itu ngasih tahu kita kalau badai ekonomi digital bakal datang. Nah, Porters ngasih tahu kita di mana persisnya kita harus bangun tempat berlindung dan gimana caranya menang di tengah badai itu. Jadi, wawasan dari Pestel itu ngasih konteks ke analisis Porters kita, jadi jauh lebih mantap. Jadi, setelah kita kenalan sama dua lensa ini, artinya buat kita apa? Artinya, sekarang kita punya kerangka berpikir buat ngelihat dunia bisnis dengan jauh lebih jernih. Jadi yang perlu kita ingat intinya gini, seorang ahli strategi yang hebat itu mikirnya kayak fotografer. Pakai Pestel sebagai lensa wide angle buat lihat seluruh landscape peluang dan ancaman. Habis itu, ganti ke lensa zoomnya, yaitu Porters, buat fokus ke detail-detail kompetisi yang jadi penentu kemenangan kita. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Dengan dua lensa ini, Pestel dan Porters, kira-kira kekuatan tak terlihat apa yang sekarang bisa kalian lihat, tapi mungkin kompetitor kalian nggak lihat? Siapa tahu jawabannya adalah keunggulan terbesar kalian selanjutnya.